الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. ولقد أنزل الله هذه الآيتين في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Saum Arafah dan permasalahannya. Kenapa pakai permasalahannya? Pertama dari pertanyaan yang masuk, kemudian juga ada yang mengirim makalah dari Batam, Singapura dan Johor. Ada ulama yang mendhaifkan hadis saum Arafah yang riwayat al-jamaah illal Bukhariya wa Tirmidhiyah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Jadi ada yang mendhaifkan hadis tentang saum Arafah itu mengifarati dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, dinyatakan dhaif. Ya, dalam makalah yang panjang dengan dalil-dalilnya, alasannya karena pada sanad hadis itu ada seorang rawinya thiqah. Thiqah itu artinya kredibel. Ketika dia berdiri sendiri, dia kredibel. Thiqah, kuat secara adalah yang kaitannya dengan akidah dan ibadah serta akhlak. Itu adalah akidah, ibadah, akhlak. Ada lagi yang kaitannya dengan dhabt. Karena syarat dua rawi periwayat hadis harus memenuhi secara garis besar dua syarat dulu. Pribadinya ya. Al-adalah wa dhabt. Itu. Secara pribadi tidak ada. Lalu syarat yang ketiga yang harus dipenuhi yang terpisah adalah yang disebut dengan muttasil. Muttasil harus tersambung, yaitu benar-benar dia murid gurunya. Guru ini benar-benar guru, dia sebagai murid. Bukan cuma katanya dia murid, tapi harus ada bukti-bukti sejarah bahwa dia hadir. Itu hadir pada saat gurunya menerangkan hadis ini. Itu baru hadir, Pak. Setelah itu harus dapat ijazah dari gurunya bahwa kau diizinkan untuk meriwayatkannya kembali kepada yang baru, namanya sahih. Ya, disebutnya muttasilus sanad, sanadnya harus tersambung, gitu kan? Ghair mu'allal, tidak ada cacat yang disembunyikan atau tersembunyi, wala syadz. Tidak boleh sebuah hadis sahih menyalahi hadis yang lebih sahih daripadanya. Tidak boleh hadis yang kuat menyelisihi hadis yang lebih kuat daripadanya, baru syaratnya terpenuhi. Katanya ada satu syarat yang tidak terpenuhi, namanya Abdullah bin Ma'bad Az-Zamani Al-Bisri
Abdullah, nanti saya tulis Abdullah bin Ma'bad, ya terima dari Abu Qatadah, sahabat nabinya namanya Abu Qatadah. Kata Imam Al-Bukhari, yang dikatakan lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya At-Tahdzibut Tahdzib, bahwa la yu'rafu sima'uhu min Abi Qatadah, tidak dikenal bahwa Abdullah bin Ma'bad Az-Zamani Al-Bisri pernah mendengar hadis dari Abu Qatadah. Itu masalahnya nanti kita terangkan. An Abi Qatadah qala, ini dia yang didoaibkan oleh orang lain. Dari Abu Qatadah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, saumu yaumi Arafah, saum hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, yukaffiru sanataini madiyatan, mengifarati dosa-dosa yang setahun sudah lalu, wa mustakbilatan, dan setahun yang akan datang. Wa saumu Asyura, sementara saum Asyura keutamaannya, fadilahnya adalah yukaffiru sanatan madiyatan, hanya mengkifarati dosa setahun yang lalu saja. Jadi ada orang yang langsung tidak seret dari matan. Makanya hadis itu kan isinya ada, ini al-hadis nih, terbagi di dalamnya ada matnan, nah gitu kan, matan isi konten gitu, yang kedua sanadan. Tuh, berarti isinya katanya mengganjel nih. Bukankah tanda-tanda awal indikator dari doibnya sebuah hadis adalah apabila amalnya enteng, pahalanya terlalu besar? Bisa dipahami nih? Makanya cara saum sapoe pahalanya 2 tahun kifarat. Gak serak, ada ulama yang tidak serak. Asyura hanya setahun yang lalu saja. Saum Arafah setahun yang lalu dan setahun kemudian dikifarati dosa-dosanya, padahal saumnya sama-sama satu hari. Ada tidak serak. Bagaimana nanti sikap kita? Itu dulu saja, simpan dulu tentang matan hadis. Apakah benar dari pahala saum 1 hari dianggap terlalu besar bila jadi kifarat dosa setahun yang sebelumnya dan setahun setelahnya? Simpan dulu ya. Mari kita ke sanad dulu, ya kan? Sanad dulu, simpan dulu yang barusan. Ada seorang ulama, dia mantan Kiai NU, Arab kelihatannya ya, kalau dari namanya Arab. Nama persisnya saya kurang ingat. Dia bikin makalah, termasuk di share di mana-mana. Ya di YouTube ada, di apa namanya tuh, kalau kita di search di Google kan, dicari itu ada tentang kedoifan hadis saum Arafah, nanti muncul. Siapa namanya, Al-Jufri gitu ya, saya lupa, tapi kelihatannya kalau pakai al orang Arab, ulama. Lalu dia membuat makalah kedoifan hadis Arafah. Yang dia soroti hadis yang pertama ini, ya, dari aspek sanad, bukan matan dulu. Dari aspek sanad, bahwa dari siapa ini? An Abi Qatadah. An Abi Qatadah. Tadi dia. An Abi Qatadah. Dia punya murid, namanya tadi saya sebut, masih ingat gak? Abdullah bin Ma'bad. Nah, kalau lengkapnya adalah Az-Zamani Al-Bisri. Berarti asalnya dia orang Basrah, Al-Bisri. Dia terima dari Abdullah bin Ma'bad, terima dari, kalau secara orangnya dia thiqah, memenuhi syarat siqroh, kredibilitas seorang rawi, adalahnya hebat, akidahnya, ibadahnya, akhlak, tidak ada masalah. Karena kaitan dengan apakah pernah bohong, apakah pernah menipu, apakah pernah dan sebagainya, tidak ada.
Apakah dia itu Syiah, Qadariyah, Jabariyah? Apakah dia pernah berakidah apa? Tidak ada. Benar-benar ahlus sunnah. Ulama ahlus sunnah. Ulama dia. Jadi secara kredibilitas perorangannya thiqah. Yang kedua adalah tentang namanya, mana tadi tes sanad kita. Sanad dulu nih, kan ini orangnya nih. Karena terdiri dari rawi disebutnya. Pada sanad ini ada yang namanya tadi adalah keadilan, akidah, ibadah, akhlak. Yang ketiga adalah dhabat. Dhabat artinya kaitannya dengan hafalan, kecerdasan. Nanti ada yang pernah lupa, itu ada masalahnya. Sering lupa, lebih bermasalah lagi. Pelupa, parah. Abdi mah tuh pelupa, ngan abdi mah pikun, parah bisa. Bisa dipaham nih? Ya, ini mah tidak ada masalah. Abdullah bin Ma'bad baik secara adalah maupun dhabat tidak ada mas. Hanya saja Imam Al-Bukhari mengatakan la yu'rafu sima'uhu min Abi Qatadah. Tidak dikenal bahwa dia pernah mendengar dari Abu Qatadah. Itu mengganjal. Jadi yang jadi pertanyaan, mengapa Imam Muslim memasukkan ke dalam Al-Jami'us Sahih Imam Muslim? Kalau benar bahwa Abdullah bin Ma'bad tidak terima hadis dari gurunya Abu Qatadah. Bisa dipahami ini? Ya, itu masalahnya. Dah, diteliti insya Allah. Kemudian ternyata hadisnya bukan cuma ini. Ya, bukan hanya dari Abu Qatadah. Dari Ibnu Umar ada, dari Abu Hurairah ada. Gitu. Dari Ummul Fadli, masih keluarganya Al-Abbas, Ibnu Abbas juga ada. Lalu yang menerima dari Abu Qatadah bukan hanya Abdullah bin Ma'bad, juga ada yang lainnya, ada Abu Harmalah, ada Syu'bah, dan lain-lain, termasuk Ikrimah. Sehingga kalau dikumpulkan semua hadis, ternyata Saum Arafah mah yang pertama eksis istilahnya. Insya Allah kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa Saum Arafah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya dia. Jadi saya bisa mengerti dan tidak sulit untuk menerima mengapa Imam Muslim memasukkan ke dalam Al-Jami'us Sahih, karena ternyata Ma'bad ini yang dikatakan kan hanya Imam Al-Bukhari yang mengatakan la yu'rafu sima'uhu min Abi Qatadah. Kesimpulan saya, jadi bukan tidak dikenal. Saat itu Al-Bukhari belum tahu bahwa sebetulnya memang benar-benar Abdullah bin Ma'bad an Abi Qatadah, yang lain sudah tahu. Dan itu tidak aneh. Bisa dipahamkan? Imam Muslim tidak tahu, Bukhari tahu, tidak aneh. Apa anehnya? Imam Malik tidak tahu, ulama lain tahu, tidak aneh. Kenapa ada orang yang mendoaibkan saum kemarin itu saum apa? Syawal. Alasannya, masa Imam Malik tidak tahu? Nabi di Madinah, Imam Malik di Madinah, para sahabat di Madinah. Bisa dipaham? Orang Syria, orang Syam tahu saum Syawal, kok Imam Malik tidak? Ini nyeleneh nih, pasti doib gitu. Jadi seolah-olah semua hadis Imam Malik harus tahu. Kalau begitu bahaya. Nanti hadis bisa habis kalau Imam Malik tidak tahu. Padahal Imam Malik imam besar, tapi bukan berarti tahu semua hadis. Wah, bisa dipahamkan? Justru ulama digabungkan seluruhnya baru bisa lengkap. Sudah, insya Allah hadisnya sahih. Kumaha tuh cenah eta pahalana 2 tahun? Nya atoh, Pak. Bapak gembira kalau diampuni dosa setahun sebelumnya? Kalau hadisnya sahih mau apa? Lalu Allah janjikan melalui lisan Rasulnya, sahih itu gampangnya tidak ada bohongnya, tidak ada lupanya, tidak ada salahnya. Kalau tidak bohong, tidak lupa, tidak salah, namanya apa? Benar. Berarti diyakini benar Rasulullah bersabda seperti ini, katanya diampuni dosa setahun sebelumnya, dosa setahun sebelumnya. Gembirakah kita? Iya gembira. Kenapa harus protes? Apakah Allah kurang kaya? Apa Allah kurang kaya untuk memberi pahala seperti itu sampai kita tidak yakin? Kalau hadisnya sahih mau apa? Jadi ke doibnya kata siapa? Kalau doibnya kata siapa? Jadi kata saya, nanti bahaya. Bisa dipaham kan? Sudah.
sesuai dengan hadis ini. Hadisnya sahih, muttasilus sanad, sanadnya juga nyambung. Benar bahwa Abdullah bin Ma'bad mendengar hadis dari Abu Qatadah, saksinya dari yang lain, walaupun Imam Al-Bukhari mengatakan tidak dikenal Abdullah bin Ma'bad menerima dari Abu Qatadah. Ternyata yang lain ada yang tahu bahwa dia mendengar. Kemudian an Abi Sa'id al-Khudri qala, dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan cuma Abu Qatadah nih, Abu Sa'id, saumu yaumi Arafah, saum hari Arafah itu kafaratus sanatil madiyah was sanatil mustaqbilah. Bukan hadis ini, beda lagi kan? Makanya hadisnya bukan cuma satu. Saum Arafah itu mengibarati dosa sebelum dan dosa sesudah. Itu ayat hadisnya. Qalat Aisyah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin aktsara, tidak ada satu hari pun yang paling banyak atau lebih banyak, min an ya'atiqallahu 'abdan minan nar, yang hari itu Allah bebaskan sebanyak-banyaknya hamba dari neraka. Hari itu sebanyak-banyaknya Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka, min yaumi Arafah, dibanding dengan hari Arafah. Kenapa? Yang berhaji wukuf, yang menjadi puncak ibadah haji, mereka menghadap ke kiblat sambil mengangkat tangan. Banyak di situ yang menangis dengan doa-doa, jeritan-jeritannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada waktu, ada doa-doa khusus dan sebagainya yang bisa dibaca. Itu kan? Yang tidak sedang berhaji di penjuru dunia ini melaksanakan saum tanggal 9 Arafah. Itu bisa mengkifarati dosa setahun sebelumnya, mengkifarati dosa setahun setelahnya. Bisa disimpulkan betapa banyak orang hamba Allah yang tidak jadi masuk neraka dengan saum Arafah, dengan wukuf di Arafah. Kemudian wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Itu semakin dekat. Yadnu, dana yadnu artinya dekat. Thumma yubahi, lalu merasa bangga, senang, cek bahasa Sunda yubahi terus. Para malaikat terus, ya bangga sekali. Fayaqulu, sampai mereka berkata, ma arodaha ulai, duh cenah eta jalma teh harayang naon atuh. Maka jawabnya, kalau saya yang ditanyakan, itu orang ingin apa kok yang di Arafah begitu ibadahnya kan? Yang tidak wukuf kita punya saum Arafah. Kata malaikat-malaikat, apa sebenarnya yang mereka inginkan? Kalau saya yang ditanya, saya jawab, saya ingin masuk surga dan tidak ke neraka terlebih dahulu. Mudah-mudahan saum Arafah ini diantara wasilah kita untuk mencapai cita-cita tertinggi ke surga tongka neraka heula. Dari ke surga lebih mudah, Pak, lebih mudah ke surga itu. Yang lebih sulit itu tidak ke neraka. Jadi Pak, kalau ke surga banyaknya tidak syaratnya tidak banyak, tapi kalau tidak ke neraka syaratnya banyak. Perjuangannya pun seumur hidup terus, harus stabil, konstan. Kalau bersih terus, sehingga dominan amal-amal soleh kita itu, dan harus terus begitu. Itu supaya tidak ke neraka. Walaupun amalnya sedikit, keburukannya banyak, tapi dia orang Islam yang beriman, ke surga Pak, dan ke neraka heula. Nanti baru dikeluarkan. Ya, ibu-ibu mau dikeluarkan dari neraka, mau Bu? Dikeluarkan dari neraka mau kan? Ya, masuk dulu. Ya masuk dulu, masa bagaimana keluarnya kalau tidak masuk kan? Alim cenah abdi mah terus ya tuh didinya. Komo deh alim deh. Kemudian an Hafsah qalat, dari Hafsah berkata, arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ini nanti lanjutannya. Ada 4 amal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Asyura, saum Asyura. Al-Asyru, saum Arafah. Salasati ayyam min kulli syahr, 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15 yang sering disebut dengan saum ayyamul bid atau ayyamul bayad. Setiap bulannya ada 3 hari.
Kemudian yang terakhir adalah warakaataini qoblal ghadat, 2 rakaat sebelum subuh. Tidak pernah ditinggalkan. Termasuk waktu safar kan? Kalau kita jamaah qashar maghrib isya, rawatib hilang. Kalau kita jamaah qashar apa itu? Duhur asar, rawatib qobliyah duhur hilang, ba'diyah duhur hilang. Tapi subuh tidak pernah qoblanya ditinggalkan oleh Rasulullah, baik hadar di tempat sendiri maupun safar. Jadi tidak pernah ditinggalkan, sehingga muncullah hadis berikutnya. Karena saum Arafah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, muncullah hadis berikutnya. Nyaka hadis pertama sering disebut asbabul wurud. An Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah ia berkata, naha an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Rasulullah melarang saum Arafah bagi yang wukuf di Arafah. Wah, dah semangat, dah kuat. Wah, jangan semangat kuat. Rasul melarang saum Arafah bagi yang sedang wukuf di Arafah. Bagaimana dengan yang sedang tidak wukuf, dilarang tidak? Coba nih, namanya mafhum mukhalafah. Rasulullah melarang saum Arafah bagi yang sedang wukuf di Arafah. Kan ini hukum muncul kemudian ketika datang waktu wukuf. Kalau tidak wukuf, orang saum. Bagaimana bisa menafikan tentang adanya saum Arafah? Hadisnya terlalu banyak. Dihantam satu ini nggak cukup ini. Masih banyak yang lainnya, tenang. Stok masih ada. Bahwa saum Arafah adalah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, ini dia. An Ummil Fadli, dari Ummul Fadl, annahum syakau fi saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Hadisnya ada beberapa, termasuk nanti ada tamaro ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi saumi Arafah bi Arafah. Para sahabat berdebat, berdiskusi tentang apakah di Arafah masih saum bagi yang wukuf. Bisa dipahami ya? Kalau bukan wukuf sudah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah wukuf, apakah masih saum seperti biasa? Berdebat para sahabat. Kata seorang, saum biasa, karena itu pekerjaan yang tidak pernah ditinggalkan. Bisa dipahaminya? Bukan dalil dah. Itu asa nguping Rasulullah mah ngalarang gitu kan? Lalu asa-asa teh. Yang ini fikihnya sendiri, yang ini juga fikihnya sendiri. Zaman Rasulullah mah enak Pak, tinggal datang kepada Rasulullah. Kan begitu kan? Kalau sekarang juga enak, tinggal datang ke Ustadz nu lempeng kene. Kita lantan marah rengkolna ya. Megana. Annahum syakau fi saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Mereka mengadu kepada Rasulullah tentang saum Rasulullah di Arafah. Berdebat, akhirnya fa arsalat ilaihi bilaban. Datang orang ke Ummu Salamah, ada lagi ke Ummul Fadl namanya. Maka ini macanaya kuduku, kan ada pendidikan itu ada dengan apa? Perkataan, ada juga dengan aksi saja langsung. Maka dibawalah sewadah susu unta, disodorkanlah kepada Rasulullah. Rasulullah saum teh. Benarkah beliau melarang saum Arafah di Arafah bagi yang wukuf? Maka disodorkan kepada Rasulullah. Fasyariba, maka Nabi pun minum susu itu. Wa huwa yaktubun nasa, saat itu beliau sengaja, Nabi sedang berkhutbah. Aikir berkhutbah, mas semua perhatian sedang menuju kepada khotib, ya kan, enak kan? Di situ langsung disodorkan susu, ngarah kesaksian ku sararea. Semua melihatnya. Pasariba minhu, beliau minum bi Arafata ala ba'irihi. Jadi Rasul waktu itu berkhutbah di atas untanya, minum susu. Tidak boleh saum Arafah bagi yang sedang wukuf di Arafah. Yang mau saum di Arafah, kita yang sedang berhaji dan nanti kita tidak wukuf di Arafah, insya Allah tidak terlalu rugi, bahkan untung, karena ada saum Arafah yang menjadi kifarat 1 tahun bagi dosa yang sebelum dan 1 tahun bagi yang akan datang. Kesimpulan, hadis-hadis tentang saum tanggal 9 Arafah ada yang sahih dan ada yang doib. Memang ada yang doibnya, tapi juga ada yang sahihnya. Jangan didoibkan semuanya, pasti tidak punya alasan. Yang kedua, saum 9 Arafah tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah kecuali ketika wukuf di Arafah. Yang ketiga,
keutamaan dan pahala saum Syawal sahih dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Apa mau Anda tolak? Silakan saja tolak. Kalau kami adalah menerima karena hadisnya sahih. 4. Tidak ada saum Syawal bagi yang sedang wukuf di Arafah. Mudah-mudahan cukup dan memadai. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa arju minkumul afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.